Belajar bersama Detri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fotosintesis. Ini adalah salah satu contoh dari anabolisme. Karena kemarin kita bahas respirasi sebagai contoh dari katabolisme, sekarang kita membahas mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini adalah salah satu contoh dari anabolisme. Sebagaimana anabolisme itu artinya adalah penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Di sini senyawa sederhananya itu adalah karbon dioksida dan H2O atau air. Dibantu dengan klorofil dan cahaya matahari akan menghasilkan C6H12O6 atau gula dan 6 oksigen atau 6 oksigen ya oksigen. Nah, ini terjadinya itu di kloroplas ya, di bagian sel yang namanya kloroplas. Tahap reaksi dari fotosintesis ini ada dua. Pertama itu dengan reaksi terang dan yang kedua itu adalah reaksi gelap. Sebenarnya ada sebelum reaksi terang itu dilakukan itu ada yang namanya fotolisis H2O. Namun itu tidak disebutkan sebagai reaksi karena itu adalah salah satu hanya pembentukan elektron yang akan digunakan untuk reaksi non-siklik nanti di reaksi terang. Nah, ini dia reaksi terang yang pertama. Ini terjadinya di grana. Grana itu adalah bagian dari kloroplas. Jadi gambarannya gini. Ini adalah kloroplas dengan membran luar dan dalam. Terus di dalamnya itu ada yang gini nih. Set. Kayak apa ya? Ini kayak apa namanya per atau apa pegas, gaya pegas itu. Nah, ini disebutnya itu adalah grana. Namun kalau satu aja itu disebutnya tilakoid. Nah, begitu. Tilakoid. Ingat-ingat ya, itu biasanya ada tuh. Nah, di reaksi terang ini yaitu adanya sintesis atau pembentukan ATP dan NADPH2. Yaitu dengan proses fotofosforilasi, yang pertama itu ada siklik dan yang kedua itu non-siklik. Kalau siklik itu terjadinya di fotosistem 1, sementara kalau non-siklik awalnya itu di fotosistem 2, lanjut dengan fotosistem 1 sehingga nanti menghasilkan NADPH2. Nah, sebelum kita menginjak siklik, itu ada yang namanya fotolisis H2O atau air. Jadi nanti si air ini, H2O ini akan dirubah menjadi 2H plus setengah O2 dan 2 elektron. Nah, jika kalian diajar keseimbangan kimia, nanti kalian paham kenapa ini rumusnya jadi begini, begitu. Nanti kimia itu saya ajarkan setelah materi biologi selesai sih. Nah, setengah O2 ini nanti itu akan dilepaskan. Sementara 2 elektron ini akan digunakan untuk proses reaksi terang non-siklik begitu. Skema siklik yang pertama ya, karena tadi udah ada elektron yang dibentuk dari fotolisis H2O, dari fotosistem 1 ini mempunyai energi 700 ya, 700 nanometer. Terus sebenarnya lambda sih, bukan energi, lambdanya 700 nanometer. Terus energi elektron yang berenerginya lepas ditangkap oleh sitokrom, lalu dibawa ke peredoksin FD ya. Nah, ini tuh akan menghasilkan hasil akhir berupa ATP atau energi. Namun tidak semata-mata elektron yang berenergi itu semua jadi ATP. Ada elektron yang tidak berenergi sehingga ini akan dibalikan lagi nih ke fotosistem 1 untuk diproses dirubah menjadi elektron yang berenergi lagi. Sehingga proses ini disebut siklik karena terus memutar. Nah, yang kedua ini adalah non-siklik. Non-siklik ini pertamanya itu dari fotosistem 2. Sama, elektron yang berenergi lepas ditangkap sama sitokrom, sama kan? Nah, bedanya di sini. Kalau siklik itu dibawa ke peredoksin, ini dibawanya ke plastoquinon. Sehingga masuk tuh ke fotosistem 1. Sama seperti yang di reaksi siklik, elektron yang berenerginya lepas sehingga ditangkap oleh
NADPH. NADPH ini akan dibentuk menjadi NADPH2 sehingga dalam reaksi terang ini akan mendapatkan dua produk, yaitu yang pertama ATP, yang kedua yaitu ini NADPH2 begitu. Selanjutnya itu lanjut ke reaksi gelap atau siklus Kelvin, karena ini yang menemukannya adalah Kelvin Kelvin Bensub, pokoknya itulah. Pokoknya yang namanya Kelvin. Biasanya gitu. Kalau unsur-unsur zat itu diberi nama sesuai yang menemukannya begitu. Nah, di sini ada CO2. CO2 ini akan difiksasi atau ditangkap ya. Yang tugasnya menangkap itu adalah stomata, kawan-kawan. Jadi kalau dalam struktur daun itu biasanya stomata itu ini jaringan spon, terus ada jaringan palisade, spon, di sini ada xilem flum, terus di sininya nanti ada epidermis bawah. Biasanya, nah di epidermis bawah ini ada bintik-bintik yang bisa membuka menutup yang namanya stomata. Itu adalah untuk membuka untuk membuka atau untuk menangkap CO2 atau fiksasi. Jadi stomata ini nanti ada waktunya untuk menutup dan membuka. Nah, difiksasi menjadi RUBP. RUBP itu jadi revolution bifosfat. Itulah namanya pokoknya. Nah, RUBP singkatannya akan mengalami karboksilasi sehingga CO2 yang di RUBP ini menjadi 12 PGA begitu. Nah, 12 PGA ini nanti ada ATP yang harus dirubah menjadi ADP dan NADPH2 dirubah menjadi NADP plus H. Nantinya 12 PGAL ini itu 2 PGAL-nya itu akan di-convert atau akan dirubah menjadi C6H12O6 atau glukosa. Dan 10 PGAL ini akan balik lagi ke RUBP untuk regenerasi. Begitu. Jadi kesimpulannya, hasil akhir dari fotosintesis dari produk karbon dioksida dan air H2O dengan bantuan klorofil dan cahaya matahari akan menjadi C6H12O6 atau karbohidrat dan 6O2. Nah, C6H12O6 ini dihasilkan dari siklus Kelvin tadi atau reaksi gelap. Sementara 6O2 ini dihasilkan dari fotolisis yang tadi di reaksi terang ya kawan-kawan begitu. Nah, namun dalam pelaksanaannya itu untuk fiksasi CO2 dan lain-lainnya proses fotosintesisnya itu di beberapa tumbuhan berbeda karena terbagi 3 tumbuhan itu. Yang pertama itu ada C3, yang kedua ada C4, dan yang terakhir ada CAM. Nah, CAM. Aduh. Nah, apa sih bedanya? Kalau C3 ini ya tadi prosesnya seperti yang diterangkan, proses fiksasinya atau penangkapan CO2-nya itu penangkapan CO2-nya itu pada siang hari begitu. Nah, untuk C4 juga sama penangkapannya pada siang hari. Namun yang membedakannya itu fiksasi CO2-nya itu menggunakan PEP. PEP itu singkatan dari fosfoenol piruvat. Dengan bantuan fosfoenol piruvat, karboksilase membentuk senyawa berkarbon 4 begitu. Nah, di sini itu contohnya seperti tanaman tebu, jagung, rumput-rumputan. Sementara CAM ini itu adalah yang berbeda lagi. Proses fiksasinya itu malam hari. Kenapa? Karena ini berasal dari famili Cruciaceae ya. Jadi metabolisme asam Cruciaceae itu biasanya hidup di daerah kering. Seperti contohnya adalah kaktus dan nanas. Nah, kenapa
Jadi CAM ini melakukan fiksasi CO2-nya itu adalah pada malam hari ya, tidak siang hari. Karena kan daerah kering ya, daerah kering. Jadi stomata itu akan terbukanya pada malam hari. Kenapa gak pada siang hari? Karena untuk mengurangi proses penguapan, sehingga nanti akan membuat tanaman itu mati gitu. Jadi prosesnya di malam hari begitu. Stomatanya akan terbuka dan akan memfiksasi CO2 begitu. Kawan-kawan, semoga mengerti apa yang disampaikan mengenai mulai dari materi sebelumnya mengenai metabolisme yang dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu ada respirasi dan anabolisme ada transportasi. Begitu, semoga mengerti kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai genetika.